Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Karikosasi dengan NPM 2340103163. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan saya pada perusahaan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau dengan kode emiten Cuan. Next. Kemudian pada pokok pembahasan kita ada 5 poin yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Next. Baik, memasuki profil perusahaan, Petrindo Jaya Kreasi Tbk ini didirikan pada Agustus tahun 2008 di Jakarta, mulai beroperasi penuh sejak tahun 2013 hingga resmi IPO pada Maret 2023. Mereka bergerak di sektor pertambangan energi dan mineral, khususnya batubara dan emas. Mereka memiliki konsesi tambang di Kalimantan dan juga NTB. Produk utama mereka yaitu batubara termal berkualitas tinggi. Masuki bagian struktur kepemilikan bisa kita lihat pada tahun 2022 hingga tahun 2023 ini mengalami perubahan yang sangat drastis. Hal ini dikarenakan perusahaan baru saja IPO pada tahun 2023 sehingga publik baru saja masuk pada tahun 2023. Selanjutnya kita berpindah ke kajian kinerja dan fundamental yang mana bisa kita lihat pada kinerja operasional berdasarkan aset di bagian ROIC dan juga TOC ini mengalami peningkatan yang sangat drastis. Hal ini menggambarkan bahwasanya kebutuhan modal kerja dan juga modal operasional ini mengalami peningkatan yang sangat tajam. Dan juga di bagian OPAT ini berbeda dengan yang lainnya, mereka menurun. Hal ini menggambarkan bahwasanya profit operasional itu menurun sehingga mengindikasikan perlunya peningkatan efisiensi dan juga pengendalian biaya. Berpindah ke add value, bisa kita lihat di bagian NVA ini mengalami peningkatan yang sangat tajam yang dimana bahwasanya perusahaan ini meningkat nilai pasarnya, mencerminkan bahwasanya percayaan investor ini positif terhadap proses jangka panjang perusahaan. Di bagian EV berbeda, mereka mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini menggambarkan bahwasanya penurunan nilai ekonomi menunjukkan profitabilitas belum mampu menutup biaya modal yang digunakan. Selanjutnya kita memasuki bagian fundamental perusahaan yang dimana di bagian profitabilitas ini segala aspek yang ada ini mengalami penurunan sehingga ini mengindikasikan bahwasanya laba operasional terhadap aset menurun, kemudian efisiensi investasi perusahaan menurun juga, dan juga pengembalian terhadap ekuitas mengalami penurunan. Meskipun itu masih tinggi. Lalu di bagian OPM sendiri mengindikasikan bahwasanya margin laba operasional menyusut, menunjukkan beban usaha meningkat. Berpindah ke manajemen aset, bisa kita lihat di bagian inventory turnover itu mengalami penurunan juga, yang dimana perputaran persediaan menurun, menandakan bahwasanya potensi penumpukan barang itu terjadi. Kemudian bagian receivable turnover bisa kita lihat itu juga mengalami kenaikan, di mana pada bagian perputaran piutang meningkat menunjukkan bahwasanya efisiensi dalam penagihan. Kemudian bagian fixed asset turnover itu mengalami penurunan, bisa kita lihat di bagian efisiensi penggunaan aset ini tetap sedikit menurun tetapi masih cukup baik. Baik, beralih ke bagian likuiditas, kita lihat dari semua aspek yang ada, ini mengalami peningkatan yang sangat tajam yang bisa dilihat. Itu menggambarkan bahwasanya mencerminkan posisi likuiditas yang kuat, kemudian pengelolaan aset yang lancar, dan juga ketahanan terhadap resiko likuiditas. Beralih ke nilai pasar, ini bisa kita lihat di bagian price earning ratio mengalami peningkatan yang sangat drastis. Ini menggambarkan bahwasanya ekspektasi pasar sangat tinggi. Beralih ke price to book ratio, ini juga mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan bahwasanya nilai pasar terhadap buku sedikit menurun, tapi tetap sangat tinggi. Terakhir kita lihat ke market to book ratio, ini mengalami penurunan, menggambarkan bahwasanya optimisme investor tetap terjaga. Oke, baik, beralih ke struktur modal yang dimana bisa kita lihat di bagian kebijakan pendanaan, di bagian debt to capital ratio ini mengalami peningkatan yang sangat drastis. Kenaikan yang signifikan ini menunjukkan bahwasanya perubahan strategi dari pembiayaan berbasis ekuitas menuju struktur yang lebih seimbang dengan memanfaatkan utang yang ada. Kemudian di bagian sumber pendanaan perusahaan bisa kita lihat perusahaan ini lebih memilih meningkatkan pendanaan utang jangka pendek maupun jangka panjang yang menunjukkan strategi ekspansi berbasis pendanaan eksternal. Teori yang dapat terjadi sendiri itu adalah packing order theory yang dimana perusahaan ini lebih memilih pemanfaatan sumber pendanaan eksternal yang lebih aktif dan pergeseran strategi struktur modal yang dari dominasi ekuitas menuju campuran yang lebih seimbang. Kemudian perusahaan lebih memilih laba ditahan terlebih dahulu, kemudian beralih ke utang tanpa indikasi penerbitan saham baru. Hal ini konsisten dengan teori packing order yang menyatakan bahwasanya perusahaan cenderung menggunakan dana internal sebelum mengakses pendanaan eksternal. Selanjutnya memasuki kebijakan dividen, bahwasanya perusahaan tidak membagikan dividen pada tahun 2022 maupun 2023 meskipun mencatat laba yang bersih dan cukup signifikan. Ini selaras dengan relevansi signal teori yang dimana sinyal kehati-hatian dari manajemen lebih memprioritaskan reinvestasi dan penguatan modal dibandingkan bagian laba. Dividen 0% juga mencerminkan bahwasanya perusahaan tengah mengalami fase inflasi dan pembangunan jangka panjang. Rencana pembagian dividen dimulai pada tahun 2024 menjadi bukti kesiapan manajemen atas stabilitas dan profitabilitas jangka panjang perusahaan. Baik, kita memasuki kesimpulan dasaran. Untuk kesimpulan sendiri, kinerja operasional PT Petrindo ini sudah menunjukkan ekspansi besar tercermin dari kenaikan aset dan juga modal kerja operasional. Meskipun nilai pasar meningkat secara signifikan, profitabilitas menurun secara tajam, likuiditas perusahaan membaik secara drastis, tetapi efisiensi penggunaan aset tetap dan persediaan masih perlu ditingkatkan. Struktur modal mulai sudah terlihat agresif, tetapi terlihat dari kenaikan debt to capital ratio. Kemudian terakhir, perusahaan belum membagikan dividen hingga tahun ini, namun menunjukkan kesiapan untuk distribusi dividen di masa mendatang. Untuk saran sendiri, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional dan pemanfaatan aset. Kemudian likuiditas yang tinggi perlu terus dijaga agar dapat menutup kewajiban jangka pendek. Kemudian pendanaan berbasis utang sebaiknya dibagi dengan pengelolaan arus kas yang sehat. Strategi pembagian dividen dapat dimulai untuk mempertimbangkan sinyal positif ke pasar maupun investor. Dan terakhir itu adalah evaluasi rutin terhadap resiko keuangan dan juga operasional guna kesinambungan perusahaan. Terakhir itu adalah referensi yang saya gunakan, itu adalah saya menggunakan laporan keuangan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Kemudian dari IDX, Petrindo, ChatGPT, dan juga financeYahoo.com. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.